Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng Kang Syep di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Salam satu wajan. Masak apapun jadi praktis. Lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya siapkan ini bahan-bahannya. Bahan utamanya yaitu ada daging iga muda 2 kg ya teman-teman. Jadi ini daging iga atau jando ya kalau di kita tuh. Dan saya sudah rebus dulu 3/4 matang ya. Direbusnya 3/4 matang. Lalu ini ada bawang merah 250 gram. Dan ini juga ada bawang putih 100 gram. Dan ada kunyit 2 cm ya, 2 cm ya, bukan 2 meter ya teman-teman. Dan ini juga ada jahe sama 2 cm saja, dan lengkuas 3 cm. Ini diiris-iris ya. Jadi ini juga ada cabai rawit 50 gram dan ada cabai merah hampir sama 50 gram. Lalu ini ada asam jawa yang sudah dicairkan kurang lebih 50 ml ya. Dan ini ada daun serai 4 batang nanti digeprek. Lalu ini ada daun salam kira-kira 4 lembar atau 5 lembar, dan gula merah 50 gram. Dan ini ada tomat buat nanti tambahannya ya. Dan ini si bumbu ini saya akan haluskan dulu ya teman-teman. Jadi si bumbu ini dihaluskan, diulek ataupun mau di blender silahkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Lalu siapkan panci ya teman-teman, dan langsung saja si iga yang sudah direbus tadi dimasukkan ke panci ya teman-teman. Dan di sini saya akan menambahkan ini bumbu rempahnya, yaitu serai sama daun salam ya. Pokoknya dimasukkan semua, dan gulanya juga dimasukkan biar tercampur. Lalu tambahkan ini si bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman. Jadi ini langsung saja teman-teman ya. Jadi ini mirip-mirip kayak sayur asam yang mudah ya teman-teman. Dan ini saya masih ada sisa bumbu di blenderannya. Jadi langsung saya sama airnya. Ini airnya kurang lebih hampir 3000 ml ya, kurang lebih ya. Nanti akan ditambahkan. Jadi biar lebih terendam si iganya ya teman-teman. Dan langsung saja ini si apinya dinaikin, lalu diaduk ya biar tercampur. Dan di sini saya akan menambahkan bumbu ya. Jadi bumbunya cukup garamnya 1 sendok makan. Dan di sini tambahkan juga penyedap setengah sendok teh ya tadi, kurang lebih lah itu, nanti kalau kurang bisa tambah. Lalu si asamnya juga langsung cair asam saya masukkan ya. Nah ini pelan-pelan dulu biar nanti bisa dicek ke asamannya ya teman-teman. Kalau emang kurang bisa ditambahin lagi nanti pas mau di akhir. Oke teman-teman, langsung diaduk dan biarkan sampai meresap. Jadi dalam kondisi pakai masak api sedang ya teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi ini bikin pindang tulang ini sangat mudah sekali teman-teman ya. Yang penting bumbunya meresap, dan kalau ada emang harus ada nanas ya. Saya nggak punya nanas, jadi pakai asam jawa aja teman-teman. Oke teman-teman. Baiklah teman-teman, ini kurang lebih 60 menit ya teman-teman. Jadi sudah mulai meresap. Dan saya tadi tambahkan sedikit cabai rawit utuh ya teman-teman. Pakai. Ini langsung saja bisa disajikan ya teman-teman. Ini dengan nasi panas nih, enak. Oke, langsung saja disajikan ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, saya siapkan ini cawannya ya teman-teman ya. Jadi cawannya mau besar atau mau sedang ya, bebas-bebas saja teman-teman. Ini saya siapkan cawan yang sedang, lalu tuangkan ini si kuah pindang. Ya masih ngebul gitu. Jadi inilah kuah pindang tulang segar sedap. Aduh, ini biasanya ini dari Palembang ya kuah pindang itu. Dan di Palembang itu rasanya emang lebih seger, sedap. Jadi ada rasa manis-manisnya, pedas-pedasnya, asam-asamnya, dan ada sari nanas ya, dari nanas asamnya. Karena saya ini nggak punya nanas sih teman-teman, jadi lebih baik teman-teman pakai nanas, rasanya lebih asamnya lebih terasa, segarnya. Dan ini saya hanya pakai asam jawa saja teman-teman.
Dan di sini saya bisa tambahkan ini apa tomat ya teman. Tomat yang tadi itu saya potong-potong dadu saja di sini. Dan sebetulnya bisa ditambahkan juga pakai daun kemangi karena nggak ada ya daun kemanginya teman-teman. Jadi saya pakai daun bawang saja teman-teman. Biasanya ada daun kemangi juga boleh. Dan di sini saya akan tambahkan juga bawang goreng ya teman-teman. Dan ini pasti sedap sekali, apalagi disantapnya dengan nasi panas ya teman-teman. Bagaimana rasanya teman-teman? Saya mau icip-icip saja rasanya teman-teman ya, si pindang tulang ini. Oke teman-teman, langsung saja icip-icip teman-teman nih, bagaimana rasanya. Oke. Baiklah teman-teman, akan saya icip si kuah pindang tulang ini, bagaimana rasanya teman-teman. Nampak nih segar sekali. Jadi ini si dagingnya tuh empuk sekali ya, jadi ngeresap sekali. Jadi ada juga yang langsung ya, langsung dari mentah direbus, dimasak. Tapi saya pilih rebus dulu. Oke teman-teman, ini bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Rasanya tuh teman-teman, jadi ada rasa manis, asam. Manisnya nggak terlalu manis, tapi ada asam, ada pedas ya, ada gurih dari kaldu si daging iganya teman-teman. Dan ini si kuahnya bagaimana nih teman-teman. Nah ini juga nih dagingnya teman-teman. Mari makan. Oke teman-teman, jadi sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi ya buat teman-teman. Bikin kuah-kuah segar-segar, apalagi mau menjelang bulan puasa. Biasanya ini enak ya dimakan sama nasi panas buat sahur ataupun buat buka, ini bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat videonya. Saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.